Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesus di Pulau. Dan tiba pada pelajaran hari Kamis dari Sekolah Sahabat kita. Judulnya adalah Jangan Lupa Segala Kebaikannya. Jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu mengenai kebaikan-Mu dan bagaimana kami terus mengingatnya, biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami untuk mempelajarinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar dalam Mazmur pasal 103 dalam pelajaran hari ini. Di sana intinya adalah berkat Tuhan mencakup secara garis besar adalah kebaikannya, dan yang kedua adalah kehidupannya yang penuh sejahtera. Dan tidak hanya itu, dalam Mazmur 103 ini kebaikan Tuhan juga ditunjukkan olehnya ketika dia berkomitmen untuk selalu menyelamatkan dan memelihara umatnya. Di ayat yang ketiga dikatakan Tuhan siap mengampuni kesalahan dan memulihkan kita dari penyakit jasmani dan juga penyakit rohani kita. Kalau sekalipun secara jasmani seseorang mengalami sakit parah dan akhirnya diizinkan Tuhan beristirahat tanpa mengalami kesembuhan, tapi secara rohani Tuhan dapat memulihkan kita. Ayat yang keempat, Tuhan bisa dan siap menebus hidup kita dari kebinasaan dan memahkotai dalam benak pikiran kita untuk menyadari kasih sayang dan juga belas kasihan Tuhan. Ayat yang ke-6, bagi orang-orang yang tertindas dan tidak beruntung, Tuhan siap untuk melaksanakan kebenaran dan keadilan bagi kita. Ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan penyayang, pengasih, Dia adalah oknum yang lambat marah dan selalu berlimpah rahmat serta kasih karunia-Nya. Dan sangat menarik ketika ayat yang ke-10 mengatakan Tuhan tidak akan memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Dia tidak akan menghukum kita setimpal dengan kesalahan yang kita buat. Kalau saya boleh ilustrasikan, seorang anak yang mencuri uang dari dompet ibunya bisa saja menghukum dia dengan tidak memberikan uang saku selama 3 hari. Tapi dengan belas kasihan ibunya, anak itu hanya dihukum tidak mendapatkan uang saku hanyalah 1 hari. Inilah yang Tuhan buat, saudara. Jika bukan karena belas kasihan Tuhan dan bukan karena komitmennya untuk selalu mengampuni dan memelihara kita, bisa saja setiap kali kita berdosa kita mati, saudara. Bisa saja Adam dan Hawa ketika memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dia bisa mati saat itu juga. Tapi karena pengorbanan Kristus menopang dunia ini, bahkan sejak sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan memelihara umatnya. Sehingga dengan demikian, bagaimana seharusnya tanggapan kita sebagai umat Tuhan terhadap segala kebaikan Tuhan? Yang pertama adalah kembali kepada Mazmur 103 ayat 1 dan yang kedua. Di sana idenya mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dan jangan pernah melupakan segala nikmat serta kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan secara materi, secara rohani adalah anugerah terbesar yang Tuhan bisa berikan bagi kita. Dan seharusnya kita tidak pernah melupakan Dia dan memuliakan Tuhan selalu. Dalam Pekabaran Malaikat pertama, Wahyu 14 ayat yang ke-7, ketika hari penghakiman tiba, umat Tuhan diingatkan untuk menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, takut akan Dia dan memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan. Dan salah satu cara memuliakan Tuhan adalah bagaimana dengan bibir kita, dengan mulut kita, dengan karunia berbicara yang Tuhan berikan kepada kita menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dalam Counsel to Parent dan Teacher and Student dikatakan Tuhan memberi kita karunia berbicara agar kita dapat menceritakan kepada orang lain mengenai perlakuan dan belas kasihan Tuhan bagi kita, sehingga cinta kasih Tuhan dapat menyentuh orang lain dan agar pujian dapat muncul dari mulut orang-orang itu, dan mereka menyadari bahwa Tuhan telah dan siap membawa mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kebaikan Tuhan selalu membuat kita memuliakan Dia, kesaksian kita akan jauh lebih berkuasa. Ada begitu banyak doktrin yang kita percaya dalam gereja kita, tapi setiap doktrin itu seharusnya dibungkus dengan belas kasihan Tuhan, dan itu akan sangat efektif dan sangat berdaya guna untuk memenangkan orang kepada Kristus. Dan sebenarnya kedua adalah mengingat segala perjanjiannya. Kembali tadi Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan dan jangan pernah lupakan segala nikmat dan kebaikan Tuhan. Ayat ke-15 dikatakan di sana, biarlah umat Tuhan memegang mengingat perjanjian Tuhan dan juga perintah-perintah Tuhan, saudara. Apakah kita mengingat selalu apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita? Saya mau ilustrasikan. Suami istri mungkin setelah berjalan sekian tahun ada sebuah pergumulan dan merasakan kejenuhan dalam hubungannya.
Kadang-kala perasaan seperti memudar, saudara. Tapi ketika prinsip dia ingat telah disatukan dalam sebuah janji pernikahan, dia ingat suaminya adalah pasangannya, istrinya adalah pasangannya, dan ketika dia ingat prinsip itu, maka akan membuat rumah tangganya bertahan dan dia kembali mengasihi pasangannya. Begitu pula dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami sebuah kebanggaan rohani, dalam waktu tertentu bisa jadi karena pencobaan setan membuat perasaan kasih kita seperti merasakan kejenuhan, kita memudar. Tapi saat kita mengingat prinsip bahwa Tuhan menyelamatkan kita, mengasihi kita, kita kembali mengingat Dia, dan kita akan terus memandangkan Dia sebagai Tuhan dan penebus kita. Saudara, bila ini menjadi sesuatu yang teringat dalam pikiran kita, kebaikan Tuhan membuat kita memuliakan Dia dan mengingat Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran di hari Kamis ini. Shalom, saudara.